mendukung selalu Biang Bocah TV agar bisa terus memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat. Oke guys, kali ini saya berada di daerah Gunung Salak, tepatnya di pemakaman Eyang Santri, dimana kali ini saya mengikuti jejak spiritual dari Paguyuban Cubaireng. Kita minta kepada Allah, bukan kepada kuburan, Jang ya. Kalau minta kepada kuburan itu kufur ya. Terima kasih, Mbak. Dan juga ada kebiasaan sebelum kita masuk ke makam Pangeran Santri, sebelum kita berdoa bersama, biasanya para jamaah mandi di 2 kolam untuk membersihkan diri dan sekaligus berwudu, sehingga kita ketika masuk ke dalam ruangan kita sudah dalam keadaan berwudu dan kemudian berdoa. Pintu gerbang mau ke makam Eyang Santri itu. Jadi ini tempat-tempatnya. Eyang Santri termasuk cucunya Sunan Kalijaga. Kalau saya tuh masih ada turunan Hamengkubuwono ke-9. Nah, saya pernah diimpiin didatengin nenek-nenek 3 orang. Itu setelah tangan saya seperti setrum, begitu lepas setruman itu dia cuma mengucap ojo pamrih Yando. Ternyata saya ditakdirkan bisa Islam pasti bermunajat di atas gunung, karena memang ada doa yang sangat mustajab berdoa di atas gunung. Di atas gunung, mau siang mau malam, intinya kebanyakan di sini kan malam yang diarahkan. Bang, nama saya Bang? Nama saya Suyanto dari Bekasi. Ini untuk hal kayak gini yang hitungannya untuk yang berapa kali nih? Ya kurang lebih setahun kurang sih lah. Udah berapa kali berarti? Ada 10 kali lah. 10 kali? Nah, pengalamannya sih, pertamanya saya waktu itu lagi sakit ya, 10 hari lagi panas dingin gak sembuh. Akhirnya saya coba mandi di sini, habis dari sini besok pulangnya langsung seger gitu. Makanya jadi saya pengen terus ke sini gitu. Udah bisa ngerasain. Emang di sini tuh ngapain gitu, kok bisa tadinya sakit bisa sembuh gitu? Ya kita syariat ya, hakikatnya tetap Allah yang menyembuhkan gitu kan ya. Dengan kita mandi di pagi hari dengan air yang sangat segar gitu kan, sehingga membuat badan kita itu nambah jadi sehat, besok fit gitu. Oke guys, kita bicara masalah mistis guys. Kayaknya udah nggak zaman guys. Mendingan kita bicara yang nyata-nyata aja nih guys. Jadi abang ini nih sudah 10 kali kesini untuk mengikuti pemandian. Mandi ya bang? Mandi ini saya aja nggak tahu nih cara mandinya gimana guys. Tapi itu nanti guys, kita bincang-bincang dulu nih. Semuanya nih harus dapat nih guys. Oke, ini kali ini sih dari Paguyuban Cubairengnya guys. Kita tanya langsung. Ini yang kesini nih yang keberapa kali nih? Kemari dari 2014 ya hampir 50 kali udah. 50 kali guys. Iya. Awalnya sakit apa nih? Tadi kan sini abang ini kan sakit. Iya. Kalau saya awalnya sih bukan sakit. Iya. Karena merasa bete ya kita kemari aja. Oh, iya. Nah, kita sambil menajat alam di sini ya sambil refreshing ya. Biar segar pemikiran kita nggak jorok. Nah, yang biasa berpikir jorok, lari sini mandi. Iya, mandi kemari jadi pikiran rileks, jadi jernih. Oh. Iya. Jadi selama ini manfaatnya apa nih? Manfaatnya untuk terapi ya, untuk kesehatan badan kita. Iya. Ya kalau sana ingin terapi ya silakan untuk rekan-rekan di mana ini? Biang Bocah ya. Biang Bocah TV silakan kalau sana ada yang mau kemari ya, enggak silakan nanti kita
bisa bareng-bareng bersama tim Paguyuban Jubaireng. Kebetulan kameramen saya nih pikiran. Bang Raja Bang. Bang Beri. Dari Paguyuban Jubaireng juga atau dari mana nih? Paguyuban Jubaireng juga. Berapa kali nih datang ke sini? Sama dari 2014 juga sama bareng beliau. Hitungannya berapa kali? Ya banyak dah, bisa nggak dihitung. Pengalaman ya banyak juga. Dari segi apa dulu? Bingung guys, gua nanyanya. Enggak, selama mengikuti pemandian rutinitas ini ada manfaat nggak buat? Oh, banyak sih manfaatnya. Kalau buat kesehatan badan ada, kita dari segi spiritualnya juga ada. Contohnya? Kalau kesehatan ya kita dari sini nanjak ke atas olahraga kuat. Iya benar juga guys. Iya. Kuat dari sini kita naik ke atas olahraga sehat. Sehat. Dari sini terus mandi, wah mantap segar. Oke guys, sehat guys. Oke guys, kita menemukan orang yang lebih tua di sini guys. Apakah dia tua umur atau memang dia senior di sini atau orang baru di sini? Boleh tahu namanya Pak? Apa ya? Namanya siapa? Mbah Dudung. Mbah Dudung. Ini termasuk dari Paguyuban Jubaireng? Betul, Jang. Ikut Jubaireng udah berapa tahun? Kurang lebih 5 tahun, Jang. Nah, untuk ikut ke sini udah berapa tahun nih? Ya, kemungkinan 4 tahun juga, Jang. Berapa kali tuh hitungannya? Ya, hitung aja sendiri, Jang. 4 tahun, Jang. Kali 12 kali, Jang. Oke guys, jadi Bapak ini sebenarnya bicaranya nggak seperti ini. Kayaknya ini kemasukan yang ada di sini. Jadi kita berbicara ke sini. Isi punten, Mbah. Mangga. Mbah, mau nanya nih. Manfaat mandi di sini tuh apa? Ya, alhamdulillah, Jang. Setelah Mbah datang ke sini, mandi dingin, Jang. Hampir Mbah pingsan. Dingin. Manfaatnya alhamdulillah, Jang. Ya dari pikiran kacau jadi tenang, Jang. Ya kemungkinan kalau duit juga yang tadinya tidak ada jadi ada, Jang. Bisa begitu, Mbak? Wah, alhamdulillah, Jang. Iya. Jadi pengalaman spiritualnya apa tuh? Ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, Jang. Di situ ada karuhun kita yang sudah meninggal pada tahun sekian, mungkin lah, udah ratusan tahun, Jang. Nah, di situ kita melihat kepada beliau sudah wafat, kita juga akan seperti beliau, Jang. Nah, jadi kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pesan-pesan, Mbak, buat pemirsa. Ya, pesannya begini aja, Jang. Kalau datang ke sini niatnya niat yang baik. Niat lillahi ta'ala. Kita minta kepada Allah, bukan kepada kuburan, Jang, ya. Kalau minta kepada kuburan itu kubur, Jang. Betul, guys. Jadi udah cuma segitu, Mbak? Ya. Oke. Terima kasih, Mbak. Ya. Boleh tanya-tanya nih, Bu. Udah berapa kali ikut ke sini? Saya perdana. Alasan mau ikut kayak gini tuh apa tuh? Alasannya yang pertama sih diawali oleh rasa penasaran. Oke guys, segitu aja ya guys. Penasaran? Ibu ini. No comment. Sekarang kita mau wawancara tim dari Paguyuban. Salah satunya yang mungkin mau berbagi pengalaman atau gimana, kita perkenalkan dulu kepada beliau. Perkenalkan. Nama saya RR Rubianti SS, asal kelahiran Jakarta Pusat, Bendungan Hilir. Saya mengikuti Kiai Jubaireng sudah sejak lama. Kisahnya saya dengar, kisah beliau saya dengar, dan alhamdulillah
di bulan ini, di hari ini, di jam ini, di menit ini saya bisa bertatap muka langsung dengan beliau. Pada waktu itu saya malam Selasa Kliwon ya, Kang. Saya diundang, diajak beliau kawan saya dan sekaligus saudara saya ini dengan acara tawasulan di rumah Kiai Jubaireng. Nah, saya pun diajaknya ke sana. Alhamdulillah saya diterima baik dengan beliau dan rekan-rekan saudara-saudara kita semua. Ya, saya sangat bersyukur bisa bertemu langsung dan ternyata memang benar-benar perjalanan mereka penuh hikmah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan diridhoi Allah dengan perjalanan mereka tetap terus sampai keturunannya nanti. Dengan apalagi dengan masalah menolong sesama pengobatan itu. Itu yang paling utama. Beliau sudah banyak membuktikan dan sudah banyak pasien-pasien yang sudah terbukti sembuh dengan pengobatan beliau. Maka dari itu saya pun ingin belajar dan terus belajar dengan beliau. Oke, ini ngomong-ngomong masalah belajar nih. Kalau saya lihat dari gesturnya nih kayaknya ada gimana gitu. Punya padepokan apa enggak? Enggak tuh. Oh gitu. Atau yang lain pernah ikut ke yang lain gitu atau? Enggak. Gimana? Cuman pernah saya cerita, ibu saya cerita kalau saya tuh masih ada turunan Hamengkubuwono ke-9. Oh. Nah, saya pernah diimpiin didatengin nenek-nenek 3 orang. Oh, iya. Gitu. Setelah tangan saya seperti setrum, begitu lepas setruman itu dia cuma mengucap ojo pamrih Yando. Ternyata saya ditakdirkan bisa ngurut. Pertama waktu itu pas keseleo, orang keseleo. Alhamdulillah saya pegang sembuh dan akhirnya dari mulut ke mulut saya bisa sampai kemanapun. Jadi buka pengobatan juga lah ya. Dibilang buka ya enggak, cuman hanya dari mulut ke mulut aja gitu. Iya guys, jadi dilihat dari tampangnya sih guys, saya juga jadi pengen berobat nih. Oke, saya tanya ke A nih A. Nama A. Nama Wahid. Pegang A. Ya, Wahid Triyono. Lahir di Jakarta. Ikut Jubaireng, ikut ini atau kemauan sendiri? Oh, saya kemauan sendiri. Kenal sama ini sebelumnya? Belum. Baru di sini? Baru di sini ya. Oh, tadi A dari rumah datang sendiri. Datang ini sendiri. Juga sendiri. Sendiri ya. Dah ikut Jubaireng juga gimana nih? Ini yang pertama atau? Yang ketiga kalinya. Oh, yang ketiga kali guys. Betul. Jadi ada pengalaman gak nih jejak spiritual atau apa gitu? Alhamdulillah semenjak ke Ki Jubaireng ya kita kan tadabur alam ya sih. Untuk mengenal alam sekitar para leluhur, para sesepuh di sini untuk silaturahmi. Jadi pemandian ini selain tadabur alam. Tadabur alam gitu ya. Terus silaturahmi. Iya. Yang lainnya? Ya mengingat para leluhur kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau ngomong masalah mengingat perjuangan leluhur nih, berarti di sini ada leluhur yang memang ada perjuangan atau gimana? Yang tahu nih yang udah pernah kesini 3 kali. Di sini tuh ada leluhur atau apa gitu? Iya, ada leluhur. Bapak Presiden Soekarno kita kan bersemedi di tingkat 2 di Gunung Salak ini. Guys, jadi Presiden pertama kali ini Presiden Soekarno pernah menginjak kakinya di Gunung Salak ini. Bertapa. Meditasi ya. Bertapa ya. Bertapa. Itu yang tahu ya. Iya betul. Selain itu. Ya dengan apa ya? Ya bun. Ya dengan apa ya? Ya kita juga jas merah kan, jangan sampai melupakan sejarah dan kita harus mengisinya sejarah itu dengan seperti apa. Ya salah satunya ya kita menolong sesama, begitupun perjuangan bapak kita dulu kan mementingkan rakyat kecil. Nah, jadi di mana yang rakyat yang nggak mampu
apa yang keluhan sakit atau apa, itu bermacam-macam beliau bantu sekuat tenaga. Itu yang saya tahu dari orang tua saya. Baik, jadi sikatnya nih ya, yang saya tahu tadi kan ke depan itu makam Eyang santri. Ya, yang santri. Berarti kan ini lebih cenderungnya ke makam Eyang santri, tempat ziarah gitu. Iya. Makamnya tuh ada di sini atau di mana nih? Ya abang yang pernah kesini. Oh iya, ada di sini. Ada di sini. Iya. Jadi intinya di sini tuh pemandian itu sebenarnya bukan inti dari berkunjung di sini gitu kan? Iya. Awalnya itu berziarah atau berziarah, baru mandi. Oke guys, jadi mandi ya. Mengupas tentang daerah Gunung Salak ini, tempat pemandian dan makamnya Eyang santri ini lebih jelas lagi nanti kita bakal diceritakan semuanya, baik sejarahnya, pemandiannya, makamnya, atau ada peninggalan kata ibu tadi jas merah, sejarah yang memang tidak boleh dilupakan Dan harus diisi. apakah Mbah Eyang santri ini termasuk pahlawan atau apa, nanti kita bakalan tahu dari guru kita. Oke guys, jadi ternyata sebelum kita naik ke atas nih guys, susunan acaranya kita kumpul di sini dulu. Ini nih tempat peristirahatan, tempat makan dulu tuh guys. Habis makan, terus tidur dulu, baru ke makamnya. Dan lebih jelasnya lagi guys, kita tanya guru kita, Ustadz Subairan, susunan acara. Kita simak penjelasan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan tim Paguyuban Subairan. Kita baru saja sampai dari Bekasi ke Cidahu, Sukabumi. Tepatnya di Desa Girijaya, Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat. Rutinitas kita Paguyuban Jubairang adalah mendawamkan ritual ziarah di makam Pangeran Santri, dan biasanya orang yang datang ke sini langsung berziarah, tapi kita ada urut-urutan sendiri, dan ini kita yang buat. Begitu datang ke sini kita istirahat, kita makan bareng seperti yang kita lihat di sini. Habis makan bareng kita tidur istirahat, nanti jam 2.30 kita semuanya bangun, kemudian kita jalan kaki menuju pasarian dari Pangeran Santri. Nah, tempat-tempat ziarah yang lainnya mungkin ini agak sedikit unik, karena nanti sebelum kita ziarah biasanya para jamaah atau para penziarah ini mandi di 2 kolam yang ada di depan pasarian daripada makam Pangeran Santri. Jadi kita bersih-bersih dulu dah tuh. Mandi, karena cuacanya juga cukup dingin. Kalau mandi insya Allah seger dan coronanya minggat. Amin. Nanti kita mandi, setelah mandi nanti kita ada ritual juga. Setelah bersih, kita berwudu. Kemudian kita ke lokasi makam, di mana ada 3 titik makam ini. Yang pertama ke Eyang Santri, kita baca munajat dan tawasul. Kemudian ke makam 2 putranya. Setelah itu hampir menjelang subuh kita baru turun sholat subuh berjamaah. Biasanya kita nginap dulu sini, pulang pagi, lihat pemandangan di bawah. Tapi mengingat ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi habis subuh kita langsung OTW ke markas Paguyuban Jubairang. Demikian, mudah-mudahan ziarah ini membawa keberkahan buat kita semua. Dan perlu saya luruskan bahwa kita kadang-kadang salah berziarah. Kita berziarah adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jadi kita makan dulu guys. Sebelum kita naik capek-capek, kita isi tenaga dulu pakai ini guys, ayam. Gitu guys. Oke, kita nanti akan berlanjut kepada acara berikutnya. Kita makan dulu dan kita istirahat dulu.
setengah 3. Tentunya kita naik ke atas makamnya yang jadi tata cara untuk berziarah di makam yang santri ini, salah satunya adalah dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu di sini, guys. Nah, jadi ini adalah pemandian dari di tempat makamnya Mbah yang santri. Jadi sebelum melakukan ziarah ke makamnya, ini di atas. Jadi para penziarah ini dianjurkan untuk mandi terlebih dahulu di kolam yang ada di sini antara kanan dan kiri. Kalau nggak salah yang sebelah sini 41, 90, 99, 41, 99. Jadi dianjurkan bagi penziarah yang mau ke makam Mbah Santri ini harus mandi terlebih dahulu di sini. Tujuannya adalah untuk mensucikan diri mereka berair wudhu atau membersihkan diri mereka yang mungkin
datang ke sini menuju perjalanan jauh, jadi dibersihkan dulu di sini guys. Di area pasarian yang santri, di depan kita ada kolam, di mana kolam ini biasa digunakan untuk mandi para ziarah untuk membersihkan diri, sekaligus ini dijadikan sebagai terapi juga. Konon banyak yang datang ke sini ketika mereka punya penyakit atau badannya pegal-pegal segala macam, bisa dihilangkan dengan air terapi ini. Dan ini tidak mustahil karena memang mandi di sepertiga malam itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Bahkan orang yang terkena stroke, ketika mereka rutin mandi selama 40 malam di sepertiga malam dan belum datangnya subuh, ini bisa menghilangkan penyakit atau menyembuhkan sakit stroke mereka. Dan di samping mandi ini juga kita ngalah berkah dan berdoa kepada ahli kubur yang ada di sini, mengingatkan kita bahwa suatu saat kita pun akan didoakan dan suatu saat kita pun akan berbaring di dalam perut bumi atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah salah satu ritual sebelum ziarah ke makam Mbah Eyang Santri. Jadi didahulukan dulu atau dianjurkan mereka harus mandi setiap sudut kiri dan kanan sumur ini, yaitu ganjil. Yang penting ganjil sih guys. Salah satunya yang sebelah kanan tadi itu sekitar 41 dan ini 99. Kalau yang nggak kuat mungkin bisa berkurang, sebelah sininya cukup 3, yang sininya 5. Pokoknya ganjil, semuanya ganjil. Jadi begitu ya. Jadi setelah mandi ke sana, mereka itu dianjurkan ke sini guys. Jadi di sini tempat bersih-bersih. Konon katanya di sini itu di sana untuk membersihkan diri. Kalau di sini itu untuk membuka aura ya, supaya yang cowok kelihatan ganteng seperti saya. Kayak gini guys. Jadi buat kalian yang mukanya masih kurang kelihatan bagus, bisa buka aura di sini untuk mandi sepertiga malam. Jadi nanti kalian mukanya akan terlihat manis-manis gitu deh, kayak teh.
ورافق وعقب ومالك ورضوان عليهم السلام خصوصا إلى أصحاب سيدنا أبي بكر وعمر عثمان وعلي رضي الله عنهم خصوصا إلى أزواج رسول الله الطاهرات أمهات المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى وعائشة رضا خصوصا إلى سيداتنا فاطمة الزهراء ووليد الحسن والحسين وذريتهم الجميع خصوصا إلى جميع إخواننا الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين إلى المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا إلى سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني البغدادي ثم إلى روي الشيخ محمد سلمان المدني ثم إلى روي الشيخ عبد المغيث ميدان ثم إلى روي الشيخ نووي البدوي بندر شيء لله لهم الفاتحة. khususnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, thumma ila Syekh Maulana Malik Israfil, thumma ila Syekh Maulana Ishaq, thumma ila Syekh Maulana Subakir, thumma ila Syekh Maulana Muhammad Al-Maghribi, thumma ila آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها خصوصا النرويج. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله يا من لعبده ويغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Jadi itu perjalanan jejak spiritual dari Paguyuban Cibairang di Gunung Salak dan di makam yang santri. Dan yang santri ini ada fotonya guys.
Oke, guys, jadi itu adalah tata cara ziarah kita ke makamnya Eyang Mbah Santri, dan alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Semoga apa yang kita harapkan dan kita cita-citakan semua terkabul dan disampaikan melalui perantara wali Allah yang mungkin ada di diri sosok Mbah Eyang Santri ini. Dan yang terakhir ini guys adalah sebagai penutup, biasanya setelah ritual ziarah ke makam Eyang Santri ini, para tim paguyuban Jiwa Ireng ini konon katanya meminum air kelapa hijau untuk menetralisir badan mereka yang mungkin kedinginan setelah mandi air tadi di depan sebelum ziarah itu. Akhir kata cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.